Hello everyone, my name is Devi Sulastri Pasari Saruksuk. Now I will presentation about improving student speaking skill using storytelling. Jadi yang pertama itu introduction. Language as need to communication with each other. People can express their idea and feeling using language. They can speak or communicate, use verbal communication and non-verbal communication. Therefore, language is the important to send information to get knowledge for other people. Language can be verbal communication. English is one of international language. This language is used all over the world. Indonesian government has decided that English is correct language in Indonesia. Yang artinya itu adalah bahasa sebagai kebutuhan untuk berkomunikasi satu sama lain. Orang dapat mengungkapkan ide dan perasaannya dengan menggunakan bahasa. Mereka dapat berbicara atau berkomunikasi menggunakan komunikasi verbal dan komunikasi nonverbal. Oleh karena itu, bahasa sangat penting untuk mengirimkan informasi dan mendapatkan pengetahuan bagi orang lain. Bahasa dapat berupa komunikasi verbal. Bahasa Inggris adalah salah satu bahasa internasional. Bahasa ini digunakan di seluruh dunia. Pemerintah Indonesia telah memutuskan bahwa bahasa Inggris adalah bahasa asing di Indonesia. Oke, next. Selanjutnya, background of the research. Speaking is one of the important skills in English learning. Speaking can be defined as activity to communicate, also to give the idea. Opinion and information orally to the receiver or listener. By speaking, the student can share their meaning, touch, idea, feeling, and other. Students should pay attention to the component of speaking. In speaking ability, the student have to master and know all of the elements for making good speaking, such as pronunciation, grammar, vocabulary, and fluency. Jadi yang artinya itu adalah berbicara adalah salah satu keterampilan penting dalam pembelajaran bahasa Inggris. Berbicara dapat didefinisikan sebagai kegiatan untuk berkomunikasi, juga untuk memberikan ide. Pendapat dan informasi secara lisan kepada penerima atau pendengar. Dengan berbicara, siswa dapat berbagi pikiran, gagasan, perasaan, dan lain-lain. Siswa harus memperhatikan komponen berbicara dan kemampuan berbicara. Siswa harus menguasai dan mengetahui semua elemen untuk berbicara dengan baik seperti pengucapan, tata bahasa, kosakata, dan kelancaran. Oke, next. Selanjutnya, objective of the research. Regarding to the problem above, the objective of the research was to find out the student improvement of using storytelling technique in speaking learning. I test grade of SMA Pradet Don Bosco Tarakan is academic year 2021 or 2022. Yang artinya itu adalah berkaitan dengan permasalahan di atas. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui peningkatan kemampuan siswa dalam menggunakan teknik bercerita dalam pembelajaran berbicara di kelas 10 SMA Frater Don Bosco, Tarakan tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Oke, next. Selanjutnya itu significancy of the research. The finding of this research benefit in the context of English language learning. Number one, for students to give motivation for student that learning speaking can be easier and enjoyable by using storytelling as teaching technique. Number two, for teacher to give information about teaching technique that can be used in learning process, especially in teaching speaking, and the technique that used in this research is storytelling. Number three,
for the other researcher to give a reference for teaching by using storytelling to improve student speaking skill. By using storytelling, teaching and learning activity can be more enjoyable. Jadi yang artinya itu adalah temuan penelitian ini bermanfaat dalam konteks pembelajaran bahasa Inggris. Yang pertama, bagi siswa memberikan motivasi kepada siswa bahwa pembelajaran berbicara dapat lebih mudah dan menyenangkan dengan menggunakan metode bercerita sebagai teknik pengajaran. Yang kedua itu adalah bagi guru untuk memberikan informasi tentang teknik mengajar yang dapat digunakan dalam proses pembelajaran, khususnya dalam pengajaran berbicara, dan teknik yang digunakan dalam penelitian ini adalah bercerita. Yang ketiga adalah bagi peneliti lain untuk memberikan referensi pembelajaran dengan menggunakan storytelling untuk meningkatkan keterampilan berbicara siswa. Dengan menggunakan storytelling, kegiatan belajar mengajar dapat lebih menyenangkan. Selanjutnya, scope and limitation of the research. This research focused on the use of storytelling technique for students in learning speaking. The limitation of this research focused on one class of 10th grade student SMA Father Moscow Tarakan is academic year 2021 or 2022. Jadi yang artinya itu penelitian ini berfokus pada penggunaan teknik bercerita untuk siswa dalam pembelajaran berbicara. Keterbatasan penelitian ini difokuskan pada satu kelas siswa, kelas 10 SMA. Frater dan Bosco Tarakan tahun pelajaran 2021 sampai 2022. Oke, next. Next, definition of K-term. Number 1, speaking. Speaking becomes a part of daily activities. Speaking is defined as the activity and also primary basic skill to communicate and share the idea, opinion, and information orally to the receiver and listener. Speaking in measured truth aspect like content and rhetorical, vocabulary, grammar, performance, and fluency. Number 2, storytelling. Storytelling is a technique of sharing story. It can be fictional or based on true story. Storytelling has some types to fear is cultural storytelling of defined by transmitting on certain value, moral, and belief. The second is family storytelling, in touch of a spoken history of a family or tradition. The third is personal storytelling. The story are formed personally and censored in various lives. Yang artinya, yang pertama, berbicara. Berbicara menjadi bagian dari aktivitas sehari-hari. Berbicara didefinisikan sebagai kegiatan dan juga keterampilan dasar utama untuk berkomunikasi dan berbagi ide. Pendapat dan informasi secara lisan kepada penerima atau pendengar. Berbicara diukur melalui aspek-aspek seperti konten dan retorika, kosakata, tata bahasa, kinerja, dan kelancaran. Yang kedua adalah bercerita. Storytelling adalah teknik berbagi cerita. Itu bisa fiksi atau berdasarkan kisah nyata. Mendongeng memiliki beberapa jenis. Yang pertama adalah mendongeng budaya, atau didefinisikan dengan mentransmisikan dan menyampaikan nilai-nilai moral. Nilai-nilai moral dan kepercayaan tertentu. Yang kedua adalah cerita keluarga, dianggap sebagai sejarah keluarga atau tradisi yang diucapkan. Ketiga adalah personal storytelling, cerita yang dibentuk secara personal dan menyangkut kehidupan individu. Oke, next. Research method.
In this chapter, and researcher discuss about research design, research variable, research instrument. A. Research design. This research use an experimental design using quantitative research. The design of this research was experimental design because the researcher want to measure the effect of storytelling in student speaking skill. According to Creswell, 2012 state that quantitative research divided into the design, experimental, correlation, and survey. In this research, the research used experimental research. Yang artinya itu di sini membahas tentang desain penelitian, variabel penelitian, dan instrumen penelitian. Yang pertama itu adalah desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain eksperimen dengan menggunakan penelitian kuantitatif. Rancangan penelitian ini adalah rancangan eksperimen karena peneliti ingin mengukur pengaruh bercerita terhadap keterampilan berbicara siswa. Menurut Creswell, tahun 2012 menyatakan bahwa penelitian kuantitatif dibagi menjadi 3 desain, yaitu eksperimental, korelasi, dan survei. Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan penelitian eksperimen. Oke, next. B. Research variable. Creswell, 2030 cite this variable referred to a characteristic or attribute of an individual or an organization that can be measured on effort observed and that varies among the people or organization being studied. Yang artinya itu adalah Creswell mengatakan bahwa variabel mengacu pada karakteristik atau atribut individu atau organisasi yang dapat diukur atau diamati dan bervariasi di antara orang atau organisasi yang diteliti. Yang selanjutnya adalah research instrument. In collecting the data of the research need an instrument or tool of measuring, observing, of documenting quantitative data. The test was used to collect initial data about the student speaking skill or storytelling. Test in use as the instrument in this research. The research give the oral test in pre-test and post-test. Pre-test was given to the student to measure their speaking skill before the treatment, while the post-test was given to the student to measure the speaking skill after getting and treatment. Yang artinya itu, dalam mengumpulkan data penelitian, peneliti membutuhkan instrumen. Instrumen adalah alat untuk mengukur, mengamati, atau mendokumentasi data kuantitatif. Tes ini digunakan untuk mengumpulkan data awal tentang kemampuan berbicara siswa dalam bercerita. Tes ini digunakan sebagai instrumen dalam penelitian. Peneliti memberikan tes lisan pada pretest dan post-test. Pretest diberikan kepada siswa untuk mengukur kemampuan berbicara mereka sebelum diberikan perlakuan. Sedangkan post-test diberikan kepada siswa untuk mengukur kemampuan berbicara mereka setelah mendapatkan perlakuan. Okay, everyone, that's all my presentation. Thank you. Bye-bye.